Film ini berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga kecil yang kurang harmonis. Hal itu disebabkan si ayah yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Bagaimana kisah serunya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga, di mana di sana ada sang ayah, ibu, dan anak laki-lakinya yang beranjak dewasa. Saya panggil saja dengan sebutan bujang. Keluarga itu terlihat tidak harmonis dan saling cuek satu sama lain. Hal itu disebabkan karena sang ayah telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga keributan pun sering terjadi antara sang ayah dan ibu. Akibat sering terjadinya percekcokan antara kedua orang tuanya, si bujang pun menjadi anak broken home. Ia terlihat sering menyendiri dan tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Di pagi itu pun diketahui, ternyata, sang ayah telah berselingkuh dengan wanita penjaga minimarket. Saya sebut saja dengan nama Melati. Pada malam harinya, sang ayah dan si Melati pun makan bersama di sebuah restoran, dan ketika lagi asiknya menyantap makanan tersebut, tanpa diduga, kegiatan mereka berdua pun ternyata dilihat oleh si bujang yang kebetulan lewat. Karena penasaran, si bujang yang lugu ini pun terus mengikuti kegiatan sang ayah dan si Melati. Hingga akhirnya, si bujang melihat hal-hal yang penonton harapkan. Di sini hal tak terduga pun terjadi. Ternyata, sang ibu pun ada di sana melihat kelakuan suaminya itu. Karena rasa kekesalannya sudah memuncak, sang ibu pun meneror rumah si Melati dengan melemparkan batu ke kaca jendela. Bukan hanya itu, saat sang ibu tiba di rumah, rasa kekesalannya kembali muncul, setelah sang ibu melihat si bujang sedang olahraga 5 jari setelah terobsesi melihat sang ayah. Dengan perasaan yang penuh dendam, sang ibu pun hendak memberi pelajaran kepada suaminya itu. Namun sayang, aksinya gagal setelah sang ayah terbangun. Setelah gagal dengan aksinya, sang ibu yang sudah kesal tapi tidak bisa melampiaskan ke suaminya akhirnya pergi ke kamar si bujang. Di sana terlihat si bujang sedang tertidur pulas, dan tidak berselang lama, aksinya berhasil setelah menghilangkan aset berharga milik si bujang. Aksi sang ibu itu dilakukan sebagai bentuk kekesalannya bagi suaminya sendiri. Tapi sayang, si bujang yang tidak bersalah malah menjadi korbannya. Tragedi malam itu pun berakhir tragis karena ayahnya datang terlambat. Setelah kejadian kelam itu, sang ayah pun membawa si bujang ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Di tempat lain, ibunya terlihat berjalan tanpa arah karena menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada si bujang. Di sana sang ibu lalu melihat seorang pria yang sedang berdoa kepada patung Buddha, dan setelahnya, si ibu pun mengikuti pria tak dikenal tersebut. Di sisi lain, sang ayah terlihat sedih karena ia tahu kalau si bujang jadi kesulitan menjalani hidup tanpa itunya. Ayahnya yang frustasi sempat mencoba menghilangkan itunya sendiri sebagai bentuk penyesalan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ia pun mengurungkan niatnya itu. Singkat cerita, kehidupan si bujang pun mulai tidak nyaman tanpa itunya. Karena saat itu, saat ia sedang buang air kecil, temannya melihat milik si bujang telah hilang. Hal itu pun membuat si bujang jadi sasaran empuk ejekan dari teman sekolahnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Suatu hari, si bujang pergi ke minimarket di mana si Melati ada di sana. Awalnya si bujang niat belanja, namun sialnya, si Melati malah merayunya. Walaupun si bujang cukup tertarik, tapi ia tidak percaya diri karena ada sesuatu yang telah hilang. Sejak saat itu, si bujang mulai menyukai si Melati dan sering berkunjung hanya untuk membeli sesuatu. Walaupun begitu, ia cukup senang walaupun hanya bisa melihat si Melati yang terlihat cantik. Namun sialnya, saat itu teman sekolahnya kembali mencoba membuli si bujang. Melihat hal itu, si Melati hanya bisa terdiam. Namun beruntung, saat itu si bujang pun ditolong oleh para preman di wilayah sana. Setelah itu, mereka pun nongkrong di toko milik si Melati. Karena melihat kecantikan si Melati, para preman itu pun melakukan hal sesuatu yang penonton harapkan. Walaupun si bujang mencoba menghalaunya, usahanya tetap sia-sia. Si bujang justru ikut aksi itu karena dipaksa oleh si preman.
Di momen inilah si Melati baru menyadari ada sesuatu yang hilang dari si Bujang. Walaupun begitu, si Bujang tetap mencobanya sebagai bentuk formalitas menghargai para preman yang melihatnya. Setelah kejadian itu, si Melati pun kesal dan melaporkan hal itu kepada polisi. Hingga akhirnya, polisi menangkap para preman itu termasuk si Bujang. Mengetahui anaknya ditangkap polisi, sang ayah pun cukup kaget. Di sana ayahnya mencoba menjelaskan kepada polisi kalau anaknya tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Sang ayah pun mencoba membuktikan dengan menunjukkan sesuatu. Namun karena si Bujang merasa malu, ia pun malah memukul sang ayah dan ketua preman yang telah mengejeknya. Hingga akhirnya, si Bujang pun dikurung penjara. Selama menunggu proses hukuman si Bujang, sang ayah yang khawatir dengan masa depan putranya itu, ia pun sengaja browsing mencari solusi untuk mengatasi masa puber si Bujang. Hingga akhirnya, sang ayah menemukan sebuah teori yang mengatakan, di mana kita dapat memanipulasi rasa sakit menjadi menyenangkan. Si ayah pun mencoba mempraktikkan teori itu pada dirinya sendiri. Dan benar saja, teori itu pun berhasil ia buktikan dan rasakan. Setelah yakin dengan hal itu, ia pun ngunjungin si Bujang di dalam penjara. Di sana si ayah memberikan teori itu di atas kertas. Awalnya si Bujang tidak peduli dengan teori itu, tapi merasa penasaran, ia pun akhirnya mempraktekkan hal itu juga. Singkat cerita, waktu pun berlalu, si Bujang pun akhirnya bebas dari penjara. Setelah itu, ia pun mendatangi si Melati bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Namun kedatangan si Bujang di sana tidak disambut baik oleh si Melati, karena si Melati masih merasakan sakit hati atas peristiwa sebelumnya. Hingga akhirnya, si Melati pun melukai si Bujang. Bukannya merasakan kesakitan, si Bujang malah merasakan sensasi lain. Si Melati yang kebingungan pun akhirnya tahu dan mengerti cara menyenangkan si Bujang yang tidak memiliki itu. Hingga akhirnya, si Melati pun memaafkannya dan membantu menyenangkan si Bujang. Karena rasa cinta tumbuh di antara mereka, si Bujang dan si Melati merencanakan sesuatu. Si Melati sengaja mengundang ketua preman yang baru keluar dari penjara untuk main di rumahnya, dan ketika mereka melakukan hal yang penonton harapkan, tiba-tiba si Melati menghilangkan aset berharga si ketua preman itu untuk diberikan kepada si Bujang. Tapi sayang, rencana mereka malah menjadi kacau ketika mereka rebutan aset itu, hingga akhirnya, aset yang sangat berharga itu harus hancur karena terlindas kendaraan di jalan. Setelah kejadian itu, si ketua preman pun kembali ke rumah si Melati untuk memberinya pelajaran. Tapi beruntung, saat itu si Bujang akhirnya datang dan melukai orang itu sambil membantunya merasakan kesenangan duniawi tanpa itunya. Singkat cerita, si Bujang pun kembali mengeksplor dunia maya untuk mencari solusi untuk dirinya. Hingga akhirnya, ia pun tahu kalau transparansi aset berharga bisa dilakukan, tanpa memikirkan efek samping yang bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Sang ayah dan si Bujang pun langsung mengunjungi dokter dan melakukan operasi tersebut. Dan benar saja, setelah operasi itu berhasil, aset baru milik si Bujang malah tidak bisa aktif. Padahal saat itu dirinya telah dibantu oleh si Melati dengan berbagai cara, tapi hasilnya tetap nihil. Hingga suatu hari, si ibu pun tiba-tiba datang kembali ke rumah itu. Di sana si ibu langsung tidur di kamar suaminya, sehingga membuat sang ayah harus tidur di kamar si Bujang. Namun saat tengah malam, ibunya malah pindah ke kamar itu dan nyelip di antara suami dan si Bujang. Awalnya semua berjalan normal sampai si Bujang diusap sama ibunya mengungkapkan rasa penyesalan di masa lalu. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Untuk pertama kalinya, aset si Bujang dapat aktif kembali. Melihat hal itu, si ibu pun cukup kebingungan. Bukan hanya itu, di sini fakta pun terungkap. Ternyata, sesuatu yang dimiliki si Bujang adalah milik si ayah. Melihat kenyataan itu, si ibu pun cukup terkejut. Antusias dengan kenyataan itu, si Bujang pun ingin mencoba sesuatu dengan si Melati. Namun sayang, si Melati harus kena harapan palsu karena itunya si Bujang tidak bisa aktif kembali ketika bersama dirinya. Dengan rasa kesal dan kecewa, si Bujang pun kembali pulang. Melihat perasaan kecewa tampak di wajah si Bujang, si ibu pun berinisiatif sedikit menghiburnya. Namun si ayah yang melihatnya justru sedikit kesal dan segera memisahkan mereka. Namun di malam harinya,
si ibu pun masuk ke kamar si bujang. Di sana si ibu segera menyuguhkan sesuatu, dan benar saja, aset berharga itu pun aktif kembali. Dengan rasa sedih, si ibu pun melakukan sesuatu. Hal itu menandakan bukti kasih sayang seorang ibu. Setelah itu, si ibu pun keluar dengan perasaan bersalah atas semua kekacauan yang terjadi. Hal itu membuat si ayah jadi emosi kepada si bujang dan berniat menghabisinya. Namun beruntung, si bujang masih bisa selamat dibantu si ibu untuk menenangkan si ayah. Suatu malam, entah apa yang merasuki sang ibu, ia pun berdandan untuk menarik perhatian si bujang. Tapi pada saat itu si ayah sudah tidak kuat lagi dengan semua kekacauan ini dan berniat untuk mengakhiri semuanya. Dan tidak lama kemudian, suara tembakan terdengar. Si bujang pun keluar kamar dan mendapati kedua orang tuanya sudah berpindah alam. Si bujang pun merasa sangat sedih. Di akhir film, si bujang mencoba berdoa dan berniat untuk menghilangkan hawa nafsu duniawi dan menyerahkan diri kepada agama, dan akhirnya, film pun selesai. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah, keluarga bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemauan untuk bertahan dan memperbaiki. Meski saat ini penuh luka dan air mata, masih ada harapan selama ada kejujuran, saling mendengar, dan niat untuk berubah. Kehancuran hari ini tidak harus menjadi akhir, bisa jadi awal untuk saling memahami dan membangun kembali dengan hati yang lebih dewasa.